Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan malam Bapak Ibu dosen sekalian dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahsanul Awalin dengan NIM 1904 111 00135 dengan dosen pembimbing 1 Dr. Baim Husnul Khotimah STMKOM dan dosen pembimbing 2 Dr. Vicky Astarita Rahman STMN. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan singkat terkait aplikasi peramalan harga saham dengan menggunakan support vector regression. Aplikasi ini dikembangkan untuk meramalkan pergerakan harga saham yang harapannya untuk membantu investor dan pelaku pasar saham dalam pengambilan keputusan investasi. Itu mungkin kapan waktu yang tepat untuk membeli saham, kapan sebaiknya menahan atau hold saham yang sudah dimiliki, atau juga kapan waktu yang optimal untuk menjual saham. Baik, untuk tampilan awal aplikasi ini terdapat pemilihan sumber data yang akan digunakan. Dataset yang digunakan yaitu data historis dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Gudang Garam dan Indofood. Baik, lalu kemudian akan dilakukan permuatan model yang nantinya pada tampilan awal terdapat tampilan data input yang berisikan fitur-fitur yang akan digunakan, yaitu price, open, high, low, dan volume, setelah change itu harga penutupan harian, harga pembukaan harian pada hari tersebut, lalu harga tertinggi saham dalam waktu sehari, lalu harga terendah saham dalam waktu sehari, dan jumlah saham yang diperdagangkan dalam sehari untuk menunjukkan tingkat aktivitas perdagangan. Lalu kemudian setelah itu terdapat tampilan dari hasil data preprocessing setelah dilakukan penanganan data hilang dan pengecekan. Sini terdapat fitur-fitur yang sudah ada dan penambahan fitur ekonometrik yang harapannya model dapat menangkap indikator-indikator dan memodelkan lebih baik dan serta meningkatkan akurasi. Fitur-fitur yang dibuat ini terdapat price change, Black One Price, SMA 7, SMA 21, RSI, Volatility 7, dan yang terakhir volume change. Price change ini merupakan penunjuk arah besarnya pergerakan harga saham harian yang didapat dari harga penutupan hari ini dikurang dengan harga penutupan kemarin. Lalu kemudian terdapat Black One Price, yaitu adalah informasi harga terbaru dari hari sebelumnya. Lalu kemudian terdapat SMA 7 atau Simple Moving Average dalam waktu 7 hari, yaitu berfungsi sebagai indikator tren jangka pendek yang didapatkan dari rata-rata harga penutupan selama 7 hari. Lalu kemudian terdapat SMA 21, yaitu Simple Moving Average selama 21 hari terakhir yang berperan sebagai indikator tren jangka menengah yang dapat memberikan gambaran sebagai rata-rata harga penutupan selama
21 hari terakhir. Lalu kemudian terdapat RSI atau Relative Strength Index, yaitu yang berfungsi sebagai indikator momentum, apakah saham ini sudah jenuh beli atau overbought atau oversold, itu jenuh jual. RSI ini sebagai pengukur kecepatan perubahan harga saham. Lalu kemudian terdapat volatility 7, yaitu mengukur tingkat fluktuasi harga selama 7 hari terakhir yang didapat dari standar deviasi price change selama 7 hari. Lalu kemudian yang terakhir terdapat volume change. Volume change sendiri ini merupakan arah dan besarnya pergerakan volume perdagangan harian yang didapat dari volume hari ini dikurangi dengan volume kemarin. Lalu kemudian setelah tampilan data hasil preprocessing, pada tab selanjutnya terdapat hasil evaluasi model yang berisikan perbandingan masing-masing skenario, yaitu tanpa fitur engineering dan dengan menggunakan fitur engineering. Pada skenario 1 tanpa menggunakan fitur engineering, ini menggunakan model ini hanya menggunakan fitur-fitur dasar. Yang pertama seperti price, high, low, kemudian dan volume dan change. Lalu terdapat tampilan RMSA dan R-square dan MAPE sebagai hasil metrik evaluasi yang dihasilkan oleh model. Lalu terdapat tampilan parameter terbaik terpilih dari model skenario pertama. Lalu kemudian terdapat tampilan skenario 2 dengan menggunakan fitur engineering, yaitu fitur-fitur baru, 7 fitur-fitur baru yang digunakan sebagai indikator ekonometrik untuk meningkatkan akurasi. Lalu kemudian terdapat metrik evaluasi yang sama pada skenario pertama, yaitu RMSA, R-square, dan MAPE. Lalu juga terdapat tampilan parameter terbaik yang dipilih oleh Gridset sama seperti skenario pertama. Lalu kemudian terdapat grafik perbandingan hasil prediksi pada data uji, yaitu perbandingan dari prediksi tanpa menggunakan fitur engineering dan prediksi dengan menggunakan fitur engineering. Lalu kemudian pada tab selanjutnya terdapat implementasi dari masing-masing model terbaik dalam meramalkan harga saham pada 1 hari hingga 7 hari ke depan. Oke. Nah, lalu kemudian terdapat tampilan hasil prediksi dari masing-masing skenario dari 1 hari hingga 7 hari ke depan. Lalu kemudian terdapat hasil grafik dari peramalan proyeksi masa depan dari masing-masing skenario. Baik, mungkin cukup itu demonstrasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.